Halo, Bolo, sumber Dombo Farm. Selamat pagi, assalamualaikum, salam sejahtera. Pagi ini kita review. Apa sih yang kita review hari ini? Bang Pakan. Bang Pakan saya itu rasa dengan hari ini itu yang ada itu Pakcong. Nah, Pakcong. Pakcong dengan luasan 1400 meter. Satu kali potong. Kemarin saya timbang itu dapat 13,5 ton satu kali potong ya kawan, dengan sewa harga 3 juta per 1400 meter atau cengkal 100 lek ngomong nih yo, cengkal 100. Dan ini selalu sisa, saya mbak pusing ini ya, selalu sisa itu sekitar, selalu itu setiap satu kali potong itu sisa itu kurang lebih di 4 sampai 5 ton dengan 5 kapasitas 50 indukan. Yuk kita lihat seperti apa sih kok bisa sisa rumput pakcong di usia 60 hari baru saya potong. Ini kemarin baru selesai motong, cuma belum selesai ini. Nah, kita pertumbuhannya. Nah, ini yang sisa yang belum dipotong yang udah tua. Nah, ini besok dipotong, digiling semua tanpa membuang batang sama sekali, dihaluskan kawan ya, dihaluskan. Ini loh, ini kalau kita bagi-bagi ya, bagi-bagi dengan perhitungan saya, dengan luasan 1413,5 ton. Kemarin saya sudah sampai rumah itu, padahal ini jauh ya, jauh sama jalan utama itu kurang lebih ada di 300 meter. Dia potong sampai ke rumah itu 135 rupiah per kilonya, per kilo 135 rupiah. Nah nih, nah gimana kalau kita beli, saya ya kita beli itu pasti di angka rata-rata 4 sampai 500 rupiah udah sampai kandang. Kalau kita tanam sendiri dengan luasan yang sekian ini, kita ambil biaya sewa, kita ambil biaya potong, biaya angkut, biaya perawatan, itu ketemu 130 rupiah dengan jalan yang jauh dari jalan tempat saya ini ya. Jauh. Ini sekitar 200 meter kalau tidak salah dari jalan utama itu. Jadi pickup tidak bisa masuk. Kalau pickup bisa masuk itu ya cuma di 60 rupiah, yang banyak di biaya potongnya ya. Ini sebelum kemarin tanggal 29 Desember ini saya potong, ini udah tumbuh lagi ini. Nah ini kita potong, kita simpan, mau diselasa boleh, mau difermentasi juga boleh kawan. Iya, seperti ini perawatannya. Ini kemarin sudah semprot rumput, langsung habis potong semprot rumputnya, semprot gulma, belum dipupuk ini masih, berarti sekarang masih 8 hari, 8 hari kalau tidak salah ya, 8 hari habis potong ini, yang itu belum dipotong. Setinggi ini kawan, ini kurang lebih tingginya sekitar 3 meter, kurang lebih di angka 3 meter. Tuh ini loh, kemarin kawan-kawan tuh bilang, ada yang bilang itu kos pakannya itu sangat tinggi. Kalau kita pakan pakcong dengan harga yang jauh dari jalan, dengan harga 135 rupiah, apa masih bisa dikatakan mahal? Nunggu, ayo dibahas bersama ya. Gimana pengalaman kalian untuk rumput ini, rumput pakcong yang saya tanam, karena saya suka pakcong itu apa ini ya, produksinya tinggi, produksi tinggi. Ini udah tanaman 3 tahun. Ini dulu tanah gersang,
tanah sawah yang terbengkalai. Jadi ditanamin tanaman apapun itu tidak bisa bagus. Saya pupuk, saya rawat dengan benar-benar, hasilnya seperti ini kawan. Ini selalu sisa dan melimpah ruah. Gak kelilingin ya, gak kelilingin rata rumputnya. Ada yang sebelah sana mas udah siap potong juga. Ini masih bingung, belum ada belum ada untuk simpannya kurang. Jadi ya istilahnya itu kelebihan bahan pakan. Nah, tuh sampai setinggi ini loh, setinggi ini ya. Kalau kita hitung-hitungan sih sebetulnya gimana ya, nggak terlalu tinggi sih sebetulnya, nggak terlalu tinggi untuk apa itu, untuk rumputnya itu, untuk biaya pakan itu. Kalau kita mau tanam sendiri bang pakan atau gimana, meskipun kapasitas kita luas, tinggal kita siapin dulu, tinggal kita siapin lahan sewa. Itu percengkal statusnya itu di daerah saya Blitar. Di Blitar itu rata-rata di harga 2 juta sampai 3 juta rupiah per 1400 ekor meter ya. Itu saya kemarin ini saya betul-betul udah cek itu selama 3 tahun. Saya cek itu 4 kali cek berapa sih dapatnya di 1400 meter persegi. Itu dapat 13,5 ton kemarin. Jadi 13,5 ton kalau domba kita itu besar, menghabiskan selase itu 3 sampai 2 sampai 4 kilo. Kalau domba kita besar, kalau dombanya kecil ya di bawah 2 kilo kawan. Ya di bawah 2 kilo, dengan catatan kita potong apa ini, kita chopper dengan halus ya. Di chopper halus kita kasihkan makan itu sekitar 2 sampai 4 kilo. Kalau indukan itu di bawah 30 kilo itu habis siap pakan itu 2 kilo ke bawah. Itu betul-betul habis loh ya. Sisanya berapa dikasihkan. Cuma kalau saya itu kalau ngasih rumput pacong itu sekenyangnya, entah itu segar, entah itu saya selase, entah itu saya fermentasi, itu saya kasih full sampai sisa-sisa itu di palungan pakan. Nah cuma pacong ini sebagai serat bolo. Dulu saya pernah pengalaman, saya full rumput gajan pacong, entah itu apalah, entah itu odot, entah itu apa jenis rumput, itu cuma sebagai serat. Kalau kalian tidak ada konsentrat atau tidak ada ramban, ya dombanya meskipun sama kasih makan dengan kenyang tidak bisa gemuk, terkecuali ditambahin dengan konsentrat atau dengan rambanan. Kalau ada rambanan saya tidak menggunakan konsentrat, saya tidak pakai. Kalau ada ramban ya itu hasilnya sama kok. Rambanan itu kalau menurut saya rambanan itu untuk kualitas daging itu belum terkalahkan meskipun dengan konsentrat. Karena protein konsentrat itu yang kita tahu di lapangan yaitu ini cuma di 17 sampai di 20% protein. Cuma kalau kita dapat rambanan itu kan udah di 28, 25 ke atas. Ngambilnya enak 25% gitu aja. Itu kan udah lebih dari konsentrat kan kawan ya dah. Lebih produksi kalau ramban itu produksinya sedikit. Saya hari ini kejar tanam itu apa ya,
Saya kejar tanam itu ada bermacam-macam rambanan, yang penting daun atas. Ada kaliandra, ada setek, ada telo karet. Tapi yang saya produksi hari ini yang banyak itu telo karet dan setek. Itu karena kalau untuk simpan sekelas daun singkong itu di silase itu sangat mudah, baunya harum. Jadi kebanyakan hewan itu kalau belum pernah makan silase, kita kasih silase daun singkong, entah itu daun singkong karet atau singkong Papua lah, atau singkong apa, itu sudah suka. Nah, tapi kalau kita silasenya rumput, kalau belum pernah makan rumput pakcong silase, mungkin domba kebanyakan itu kurang suka ya, mungkin kurang suka. Tapi kalau di daun singkong itu bagusnya dalam arti itu langsung suka. Cuman kan kita, kalau saya silase itu saya mix rumput pakcong itu 60 kilo, terus telo karetnya itu 40 kilo ya. Itu kalau mau saya posisi mau bikin silase. Tapi ya jarang banget sih juga sih, sak nganggure lek sempet gawe silase ya gawe, lek gak ya langsung ae dipotong tong. Sempet gawe langsung dipotong. Nah ini potong, chopper, kasihkan, udah. Nah banyak anak itu ternyata kok ribet, salah bikin gini. Kalau saya tidak diambil ribet, karena saya juga ada kerjaan yang lain, mungkin waktunya itu juga terbatas, kadang dapat motong langsung chopper. Tapi kalau ada waktu ya saya simpan di tong. Untuk di tong itu mempermudah untuk kita ngasih makan atau gimana. Itu kalau silase itu mempermudah kita untuk merawat hewan kita itu. Contohnya kita mau keluar, mau liburan atau mau apa, kalau kita punya silase atau apa, kan tinggal kasih, nggak perlu motong atau apa. Cuma ya kalau ruminansia, menurut saya itu tetap harus ada hijauan segar, biarpun cuma 1 minggu 2 kali atau 3 kali, karena habitatnya mereka itu makan yang segar. Silase sama apa itu, sama segar itu bagus mana ya, tergantung apa yang kita berikan silasenya kawan ya. Segarnya apa yang kita berikan. Kalau menurut saya sih kalau segar itu emang habitatnya ruminansia, kambing, domba, sapi itu habitatnya dari dulu ya makan segar. Kita lihat ada yang bilang itu kalau segar itu kurang bagus, gini. Kenyataan kita lihat di alam liar, kalau yang terbanyak itu di Australia, mereka lepas liar, ada yang dikandangin tapi juga diliarkan, makan sekenyangnya, rumput sedapatnya, itu juga gemuk-gemuk ya. Kalau bisa sih untuk kasih makan hewan kita itu ya seperti contohnya itu seperti gado-gado atau rujak atau apalah, atau bakso, jadi bermacam-macam. Kalau mau gemuk tanpa konsentrat bisa, cuma ya itu yang di atas itu harus ada apa itu, rambanan ya, pakcong, rumput gajah dan sejenisnya, itu hanya serat bolo, hanya serat. Jadi harus ada. Kalau kita mau biaya rendah ya tanam rambanan. Kalau nggak mau tanam rambanan ya cari. Kalau cari ya walah, kalau mau ngerawat domba di atas 20 ekor, kalau selalu cari ya pusing.
gak bisa kerja yang lain. Yo ngono reviewku hari ini tentang Pak Cong dan kawan-kawannya. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi bolo-bolo. Iya toh. Salam sukses ternak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.